Di tanah Brebes, Jawa Tengah, mengalir sebuah sungai yang namanya memuat gema sejarah besar, Sungai Pemali. Nama ini berasal dari kata pamali yang artinya larangan, pantangan, sesuatu yang dianggap tidak boleh dilanggar dalam falsafah Sunda kuno. Tapi pemali bukan sekedar larangan adat, ia adalah batas sakral yang pada abad ke-14 menjadi garis tidak terlihat antara dua kerajaan besar, Sunda dan Majapahit. Dalam naskah Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365, sungai ini disebut dengan Cipamali dan dijadikan penanda wilayah paling barat kerajaan Majapahit. Artinya, sebelah barat Sungai Pemali adalah tanah Sunda. Tapi sejarah mencapai puncaknya di tahun 1357 dalam tragedi besar yang dikenal sebagai peristiwa Bubat. Kala itu Prabu Maharaja Linggabuana dari kerajaan Sunda mengantar putrinya, Dyah Pitaloka Citraresmi, ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Raja Hayam Wuruk. Namun rencana pernikahan itu berubah menjadi penghinaan. Gajah Mada, Mahapati Majapahit, memaksa agar putri Sunda diserahkan bukan sebagai permaisuri, tetapi sebagai bentuk upeti politik. Sunda menolak. Di lapangan Bubat, para kesatria Sunda memilih gugur, mempertahankan kehormatan, termasuk sang raja dan putrinya. Dan sejak saat itu, Sungai Pemali tidak lagi sekedar sungai. Ia menjadi batas harga diri, sakral dalam ingatan orang Sunda. Disebut Pamali karena menyeberanginya untuk tunduk pada penghinaan adalah pelanggaran terhadap marwah kerajaan. Hari ini mungkin kita lupa letak batas-batas itu. Tapi Sungai Pemali tetap mengalir pelan tapi pasti, membawa kisah tentang sebuah bangsa yang rela gugur demi martabat. Karena dalam hidup, tidak semua hal layak dinegosiasikan. Ada yang suci, ada yang pamali.